Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita dalam rangka pembinaan akhlak, khususnya kepada para siswa dan santri sekalian ya. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan keutamaan akhlak dari 9 yang ditulis dalam buku yang sedang kita pegang ini, Kitabul Jami' ya, yang ditulis oleh Dr. Firanda Andirja LCMA ya. Mudah-mudahan kita makin menambah manfaat dari kitab ini atau buku ini. Sekarang kita lanjut keutamaan berikutnya, keutamaan yang kelima. Keutamaan akhlak yang kelima, para santri, para siswa sekalian ya, dijelaskan bahwa semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka semakin besar pula kecintaan Rasulullah SAW kepada orang tersebut. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, maka terus ya bagaimana kita perbaiki akhlak kita. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa, al-muwatta'una aknafa, alladhi ya'lafuna wa yu'lafun." Dalam hadis ini ya diingatkan kepada kita ya, sesungguhnya yang paling aku cintai, kata Rasulullah, di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu orang-orang yang baik kepribadiannya, yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul ya. Hadis riwayat Tabrani ya, dinyatakan derajat hadis ini hasan ya. Maka salah satu kunci yang memudahkan seseorang untuk bergaul dengan orang lain atau diajak bergaul oleh orang lain adalah terkait masalah akhlak. Ya, dia misalnya punya sikap tawadu, rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takabur, itu insya Allah akan ya memudahkan dia dalam bergaul dan juga mudah diajak untuk bergaul oleh orang lain ya. Dijelaskan oleh Uqbah bin Amir ya, beliau pernah bercerita ya, suatu ketika seseorang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya berbicara, lantas orang tersebut malah gemetar. Saking canggungnya dia berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menenangkan sembari bersabda, "Hawwin alaika, fa inni lastu bimalikin. Innama ana numra'atin ta'kulul qadid," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang saja, tenang, kata Rasulullah. Aku ini bukanlah seorang raja. Sungguh aku hanyalah anak dari seorang wanita biasa yang makan daging yang dikeringkan. Artinya sama saja dengan kamu. Jadi nggak usah takut, nggak usah gemetar, nggak usah canggung ya. Ya, itu yang dilakukan Rasulullah kepada orang yang tadinya gemetar, tidak sanggup dia berhadapan dengan Rasulullah karena memang dia merasa dirinya rendah sekali. Nah, bagi orang yang berakhlak mulia, dia akan bagaimana mengingatkan orang yang ada di hadapannya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah canggung, nggak usah gemetar dan segala macam. Kita sama saja. Nah, itu hebatnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengangkat seseorang yang tadinya ya gemetar, nggak bisa bicara, dan itulah yang mestinya kita juga lakukan. Ya, demikianlah ya mestinya seorang mukmin sejati. Jadi kehadirannya itu benar-benar ya, kalau dalam bahasa selalu dinanti ya, dan ketidakhadirannya itu sangat disayangkan ya, dan sangat disesali karena memang seorang mukmin sejati itu sangat besar manfaatnya dan ditunggu-tunggu kedatangannya. Jangan sampai kita menjadi layaknya seburuk-buruk manusia yang kehadiran kita selalu disesali
dan ketidakhadiran kita justru disenangi, ya. Karena mungkin kesombongan kita, keangkuhan kita, dan segala macam, akhirnya orang ya takut, gemetar, ya kalau berhadapan dengan orang tersebut. Perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahun nasu ittaqa'a fuhsyihi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut atas kejelekannya. Ya, ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi bagaimana supaya kita ini termasuk orang yang mudah bergaul dan juga mudah diajak bergaul? Jadi jaga akhlak kita. Jangan sampai kita nampak kelihatan ya sombong, takabur, angkuh, dan itu yang menyebabkan orang merasa takut berhadapan dengan sikap seperti itu. Dan ini adalah manusia yang paling buruk kedudukannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Dan orang-orang semacam ini memang senantiasa dihindari oleh manusia karena mereka takut ya, terhadap apa yang dimiliki oleh orang tersebut terkait dengan masalah akhlak buruknya. Jadi ini keutamaan akhlak yang kelima, yakni bagaimana dengan akhlak itu ya seorang muslim ya benar-benar mungkin dicintai oleh Rasulullah SAW karena dia menjaga akhlaknya dengan sebaik-baiknya. Kemudian keutamaan akhlak yang keenam, dijelaskan bahwa semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka semakin tinggi pula derajatnya di surga nanti yang dia akan tempati. Ya, kelak nanti dia menjadi ahlul jannah dan tempatnya benar-benar diangkat derajatnya. Gara-gara akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya kata Rasulullah, yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Nah, jamaah, para santri, para siswa sekalian, jadi kalau kita ingin derajat surga kita tinggi di atas yang lain-lain ya, dan mudah-mudahan nanti benar-benar kita ya di surga bersama ya, disandingkan ya dengan Rasulullah SAW, maka siapa yang mampu menjaga akhlaknya ya dan betul-betul dia pelihara terus akhlak mulia ini ya, makin dijaga, makin ditingkatkan, maka insya Allah ini yang akan mengangkat semakin tinggi derajatnya nanti di surga. Ini keutamaan yang keenam ya. Adapun keutamaan yang berikutnya yang ketujuh ya, akhlak mulia akan membuahkan banyak pahala ya. Maka lantaran ya akhlak mulia, insya Allah ya betul-betul nanti mengalir pahala kepada orang tersebut ya. Jadi milikilah ya bagaimana akhlak mulia ini untuk kebaikan ya derajat kita nantinya. Rasulullah SAW bersabda, Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian, akan tetapi kalian bisa meliputi hati mereka dengan wajah berseri dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bazzar, dan hadis ini juga dinilai hasan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tabrib. Jamaah, para santri, para siswa sekalian, jadi kalau kita ingin ya membuahkan pahala yang banyak ya lantaran ya akhlak kita ya, maka benar-benar jaga akhlak ini dengan sebaik-baiknya.
Karena apa? Karena harta seseorang terbatas, sedangkan jumlah manusia amatlah banyak. Terlebih lagi sifat kikir sudah terpatri pada naluri manusia, sehingga sulit seseorang ya untuk meliputi seluruh manusia dengan kebaikan hartanya. Sedangkan akhlak mulia seperti senyum, sapaan yang baik, dan lain sebagainya, ia sangat mudah untuk diaplikasikan dan sangat luas cakupannya. Sehingga pahala yang diraih darinya pun semakin banyak. Jadi perbaiki saja akhlak. Ya, insya Allah mengalir pahala sedemikian besar kepada kita. Maka yang 3 keutamaan tambahan pada pertemuan ini mudah-mudahan makin menjaga dan meningkatkan kebaikan adab dan akhlak kita, yakni bagaimana ya supaya kita benar-benar dicintai Rasulullah dengan akhlak kita, bagaimana supaya derajat kita di surga makin tinggi karena akhlak kita, dan bagaimana akhlak ini membuahkan pahala sebanyak-banyaknya bagi kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berusaha melakukannya dalam keseharian kita. Demikian ya, kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.